Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafli Lamaditya dari Kejuruan Teknik Komputer dan Jaringan. Nah, eh, saya akan membuat VLAN, Ether Channel, NAT, Dynamic Overload, dan juga routing menggunakan EGRP dan juga backup file. Nah, di sini saya menggunakan Cisco Packet Tracer. Nah, di sini juga ada beberapa ketentuan ya. Di sini yaitu membuat VLAN 10 untuk produksi, 20 untuk manajemen, 30 untuk IT, dan juga buat koneksi antar switch lantai 1 dan lantai 2 menggunakan Ether Channel yaitu LACP, dan yang ketiga menggunakan metode VTP, yang keempat koneksi SP, dan menggunakan lakukan konfigurasi NAT dengan Dynamic Overload. Yang kelima, koneksi data center, di mana di data center tersebut ada 2 VLAN, dan juga menggunakan routing antara router gateway nanti dan juga router DC menggunakan metode dinamik yaitu EGRP, dan juga lakukan backup semuanya, nanti konfigurasinya di backup agar ada masalah suatu saat ada backupannya. Itu aja. Lanjut di Cisco Packet Tracer. Nah, di sini saya langsung aja bikin prakteknya di Cisco Packet Tracer. Nah, saya awal-awal nih membuat switch ini nanti bisa di remote ya. Jadi kita bisa meremote si switch nanti. Di sini saya awal-awal kita perlu setup menggunakan kabel konsol dan masuk ke terminal. Di sini masuk menggunakan terminal, habis itu ubah hostname-nya, membuat IP domain-nya, user admin-nya, dan juga membuat crypto generate RSA-nya. Juga saya menggunakan SSH versi 2, login lokal juga. Dan lupa, dan juga saya membuat VLAN karena kan di topologi ini saya menggunakan VLAN yaitu 10, 20, 30 untuk produksi, manajemen, dan IT. Dan di sini saya membuat port mana yang itu VLAN. Nah, di sini saya in range itu port 1 sampai 2 itu VLAN 10. Dan saya menggunakan spanning tree biar saat terkoneksi itu langsung hijau, tidak ada booting. Sini selanjutnya port 3 sampai dengan 4. Di sini menggunakan VLAN 20. Sama aja kayak port 1 sampai 2. Di sini saya langsung aja hubungkan. Nah, setelah itu kan itu baru produksi dan manajemen. Nah, di sini saya membuat untuk divisi IT. Di sini portnya 24. Sini VLAN-nya 30 sama seperti tadi, menggunakan spanning tree, flash seperti itu. Kemudian ditambahkan IP address dan juga noise agar tidak terputus atau shutdown. Ditambahkan juga IP default gateway-nya untuk bagian VLAN 30 yaitu 172.16.31. Setelah itu saya membuat in range channel group itu menggunakan port gigabyte itu 1 sampai 2. Nah, ini untuk membuat LAC port koneksi Ether Channel LACP. Sini langsung aja dibuat, dan juga saya membuat port channel 1. Juga switch portnya mode terang. FTP juga saya membuat FTP itu domainnya domain ppkd.local seperti biasa. Dan juga ini kan FTP mode server, nanti ada juga FTP mode client. Di sini saya membuat passwordnya agar mudah saya membuat Cisco 123. Setelah itu saya simpan, dan ya sudah selesai. Ini saya mengetes saja. Jadi langsung aja dilihat pengetesannya.
Nah, di sini saya lanjutkan ya. Saya membuat konfigurasi yang sama switchnya, cuman ini lantai 2. Di sini caranya sama atau mirip-mirip seperti yang ada di switch lantai 1. Nah, di sini saya tambahkan dulu router dan juga switchnya. Juga saya mengkoneksikan kabel gigabit, karena ini yang akan di Ether channel atau di LHCP Ether channel. Sini saya membuat remote dari laptop ke switch lantai 2. Seperti biasa, enable terlebih dahulu, masuk config, mengubah namanya switch lantai 2, enable secret sama Cisco 123. Ini agar memudahkan, jadi semua password di topologi ini saya menggunakan Cisco 123 agar mudah. Sini service password encryption in range tuh, ini untuk LACP nya. Nah, di sini saya gigabit dari 1 sampai 2 untuk Ether channel LACP. Kemudian FTP domainnya ppkd.local. Kemudian saya lanjutkan untuk membuat port channelnya 1, dan juga switch portnya mode akses, mode terang lebih tepatnya. Kemudian FTP domainnya sama pkd.local. Nah, ini modenya klien. Yang sebelumnya kan modenya server. Nah, di sini saya menggunakan mode klien. Kemudian saya lanjutkan config-nya, yaitu untuk membuat password. FTP passwordnya sama. Kita lanjutkan lagi untuk melihat VLAN-nya. Di sini lihat dulu apakah sudah aktif. Nah, sudah aktif. Produksi manajemen IT. Ini saya lanjutkan mengkoneksikan antar port sesuai dengan VLAN-nya. Di sini 12 untuk VLAN 10, juga spanning tree agar lebih cepat. Mirip-mirip seperti cara konfigurasi di switch yang pertama. Nanti in range FA 03 sampai 4, kemudian FA 23 untuk divisi IT, karena FA port 24 itu nanti akan terkoneksi dengan router gateway. Nah, ini saya config saja, silakan dilihat. Kemungkinan besar atau hampir 90% mirip dengan konfigurasi yang pertama. Jadi saya tidak akan menjelaskan ulang.
Nah, kemudian setelah dua switch sudah dikonfigurasi, saya akan masuk ke konfigurasi router. Sini saya terlebih dahulu mengganti namanya. Di sini saya mengganti nama menggunakan router gateway R, yaitu router 9 router gateway. Enable secret sama service password encryption, dan IP domainnya ppkd.local, user adminnya secret, syscall seperti biasa, crypto key generate sama RSA kita pakai yang 1024 ya seperti biasa. Lain T04 login lokal. Setelah itu saya akan membuat IP hanya menjadi versi 2 karena versi 2 itu yang bisanya 56 bit. Kita pakai yang 1024 di atasnya. Kemudian portnya itu gigabit 01 masa encapsulasi not 1 key 10. Ini ditambahkan IP addressnya 92.168.10.1. Di sini untuk bagian produksi. Kemudian untuk bagian 20 sama, hanya beda segmen IP-nya saja. 20 cuman sebelumnya 10, sekarang 20. Exit. Di sini juga saya membuat 30 untuk bagian IT. Bagi addressnya IT ini 172.16.31. Nah, kemudian saya membuat IP DHCP-nya untuk per VLAN-nya. Sini networknya DHCP 10, DHCP VLAN 10 ada di network 92.168.10 sesuai yang sudah saya tuliskan di atas. Default routernya dan servernya sama.
Kemudian untuk VLAN 20 saya menggunakan network yang sebelumnya saya tulis itu 192.168.20.1. Nah di sini karena network saya pakainya 0, default routernya sama, yang berbeda segmennya saja 20 dan yang server sama. Dan untuk DHCP full nah ini tidak usah karena statik ya untuk divisi IT sendiri, tidak perlu menggunakan VLAN. Sini udah simpan. Saya di sini saya mencoba menghubungkan beberapa PC manajemen dan beberapa PC produksi kepada switch. Nanti saya akan tes, silakan dilihat saja. Nah, di sini setelah router gateway dan PC-PC manajemen dan produksi sudah berhasil tersambung, saya akan membuat server dari ISP. Di sini saya menganalogikannya servernya menggunakan Google, nanti router di situ router ISP. Nah, router ISP ini saya ubah dulu namanya biar memudahkan kita untuk mengingatnya. Nah, sebelumnya kan ini router belum saya ganti namanya. Sini saya ubah jadi router gateway. Nah, di sini saya menghubungkan kabel gigabit terkoneksi dengan server router ISP dengan server. Di sini saya coba remote routernya terlebih dahulu. Nah, saya akan membuat konfigurasi. Nah, setelah saya konfigurasi ini, nanti saya akan menghubungkan router gateway dengan router ISP seperti itu menggunakan kabel fiber optik. Nah, setelah itu saya akan merapikan sedikit-sedikit agar tampilannya lebih enak dipandang. Kemudian saya masuk terminal, oke, langsung aja config routernya, router ISP lebih tepatnya. Di sini saya akan membuat konfigurasi router ISP, gunakan config seperti biasa, dan mengganti hostname-nya.
Kemudian saya membuat port gigabit yang pertama, gigabit 01 yang yaitu yang terkoneksi dengan server. Ini saya tambahkan IP addressnya. Saya lanjutkan konfigurasinya. Setelah itu tambahkan subnet masknya. Saya lanjutkan. Sini Indonesia untuk agar tidak shutdown. Ini saya simpan konfigurasinya. Nah, seperti itu. Setelah config router ISP-nya selesai, saya akan setup servernya. Di sini saya mengubah DNS-nya itu menjadi DNS service-nya on. Nah, di resource records-nya di sini saya ubah menjadi Google, karena asumsinya ini server Google seperti itu. Address-nya 888 dan add, selesai. Kemudian saya lupa menambahkan domainnya itu .com. Ini saya tambahkan .com. Nah, sebelumnya saya delete terlebih dahulu. Kemudian saya juga akan mengkonfig atau mengubah file HTML-nya agar ini kan sebelumnya Cisco pakai tracer, nanti di sini saya ubah menjadi Halo Google. Nanti saat konfigurasinya sudah selesai, saya bisa melihat halaman ini dari PC produksi, PC manajemen yang terkoneksi dengan internet. Di sini saya oke saja. Setelah itu saya akan coba melakukan penambahan modul. Di sini saya mau menambahkan modul untuk fiber optik, karena router ini defaultnya tidak ada konektor untuk fiber optik. Di sini saya tambahkan modulnya itu HCW 1BE FP. Nah, di sini saya tambahkan juga untuk yang LCLH SMD untuk portnya. Itu sudah. Nah, itu di routernya nanti akan ada port untuk fiber optik. Sini saya mencoba menunggu apakah terhubung atau tidak. Di sini masih belum terhubung router dengan servernya. Nah, sini saya coba hubungkan dengan router gateway. Router gateway belum saya kasih modulnya, ini saya langsung aja tambahkan modulnya. Nah, di sini saya hubungkan dua router menggunakan kabel fiber optik. Nah, di sini saya sedang menunggu proses koneksi. Saya nyalakan routernya. Nanti akan ada hijau, lambang hijau. Nah, ya itu hijau seperti itu. Sudah selesai. Nah, setelah router ISP dan router gateway terhubung, saya akan coba mengkonfig router ISP-nya. Di sini saya seperti biasa port fiber optiknya. Di sini saya kasih IP
12.12.12.1 dengan subnetnya 252, karena kan usernya cuman dikit, cuman 2 orang, jadi tidak perlu berlebihan. Sini juga saya buat router EGRP, itu network apa saja yang di router EGRP. Router dari 12.12 dan juga subnetnya. Subnetnya menggunakan wildcard sini, atau kebalikan dari subnet mask. Sini 0003 gitu. Sama juga nih network yang kita daftarkan atau yang ada di ISP. Dilanjutkan saja. Nah, yang kedua itu Google, karena kan ISP terkoneksi dengan Google, jadi kita perlu tambahkan. Di sini saya tambahkan 255, karena kan sebelumnya subnetnya yang di Google 255.255.255.0. Sini saya tambahkan, itu dibalik saja, 0 jadi 255, 5 jadi 200. Selesai, kita simpan. Setelah router ISP saya config, selanjutnya saya akan mengonfig router gateway. Di sini saya coba aja langsung masuk ke router gateway-nya, karena sebelumnya sudah saya config. Di sini saya masuk menggunakan password. Di sini saya setting port serialnya atau fiber optiknya, karena kan yang sebelumnya saya config yang di router ISP, sekarang saya config di router gateway. Sama juga saya tambahkan juga router EGRP-nya. Jadi yang terkoneksi dengan router gateway apa saja langsung saya tambahkan. Sama juga seperti konfigurasi di router ISP, router EGRP, dan juga setting IP untuk port fiber optiknya. Ini config saja, silakan dilihat. Kurang lebih konfigurasinya sama, hanya yang beberapa yang berbeda sedikit, seperti networknya. Sini saya cek DUSH, DUSOL, IP, INTBR. Selesai. Setelah config router gateway selesai, di sini saya menambahkan IP untuk Google-nya agar bisa di ping. Juga saya coba ping ke Google-nya. Ini 888, ya, berhasil terkoneksi dari router gateway. Lebih tepatnya dari laptop, terus remote ke router bisa terhubung ke Google. Juga saya coba ping, berhasil juga. Ini saya coba masuk ke bagian produksi, berhasil juga. Oke.
Saya cek sudah berhasil. Saya lanjut ke masuk ke router gateway. Di sini saya konfigurasi untuk NAT-nya. Di sini untuk port gigabyte saya buat IP NAT-nya, port fiber optiknya juga saya buat. Di sini saya membuat access list. Nah, ini yang diizinin apa nih? Seperti itu. Di sini yang diizinin tuh network dengan 10, 20, dan juga 3 yang divisi IT 172, 16, 30. Di sini saya juga tambahkan IP NAT inside-nya, source-nya, list, source habis tulis in ke port yang mana. Nah, di sini ke port yang fiber optik yang terhubung ke ISP, seperti itu. Setelah itu saya buat overload dan juga saya simpan konfigurasinya. Setelah itu port yang pertama yaitu gigabit pertama, no IP NAT inside. Sebenarnya saya salah konfigurasi, harusnya no IP NAT inside. Kemudian ini saya buat NAT inside-nya, VLAN-nya ini 30. Nah, 10, 20, dan 30. Setelah itu selesai. Setelah pembuatan NAT dan juga access list, di sini saya membuat topologi untuk data center. Jadi nanti terkoneksi dengan data center. Seperti biasa, tambahkan juga modulnya karena port untuk fiber optiknya kan sudah habis tadi dipakai antar ISP dan router gateway. Di sini saya tambahkan juga satu lagi biar bisa terkoneksi dengan router yang terhubung dengan DC atau data center. Di sini saya tambahkan 4 device, yaitu laptop, switch, router, dan juga servernya. Nah, sebelum itu saya perlu mengkoneksikan switch antar data center, dan juga saya config switchnya terlebih dahulu via laptop menggunakan kabel konsol seperti biasa. Di sini biasa enable masuk config itu mirip-mirip seperti pembuatan konfigurasi di switch lantai 1 dan lantai 2. Ini service passwordnya, IP domainnya juga sama, username-nya juga sama, secretnya juga sama, karena memudahkan agar topologi ini. Jadi semua topologi ini menggunakan, semua device di topologi ini menggunakan password Cisco 123. Sini bikin kriptonya 1024 versi 2, NVTY, login lokal, transport, input SSH, exit. Seperti itu. Ini saya tambahkan VLAN name 40 untuk tim IT DC atau IT data center, dan juga 50 untuk backup. Jadi nanti kita bisa backup seperti yang saya bilang di awal bahwa ini juga ada backupnya. Ini
switch portnya akses VLAN 50, portnya 23, port 10, VLAN-nya 50, port 23, VLAN-nya 40. Sini ditambahkan juga IP address-nya itu di segmen 40 MSH agar tidak sedang, port 24 ini mode terang simpan. Selesai. Jadi saya lanjutkan koneksikan dari router ke switch. Di sini saya config router. Sebelumnya switch, sekarang router yang saya config mirip-mirip sebenarnya dari router ISP dan juga router gateway, itu mirip-mirip. Enable secret, terus username, service, password, seperti itu. Di domain name juga. Untuk awal-awal setapannya sangat mirip, hampir mirip, tidak ada bedanya untuk setup awal. Cuman di setup selanjutnya mungkin ada beberapa yang berbeda. Sini saya juga mengganti hostname-nya biar lebih mudah diingat dan dibaca. Sini saya buat crypto generate RSA-nya seperti biasa, IP SSH-nya seperti biasa versi 2 yang terbaru dengan VTY, login lokal, juga transport input SSH seperti itu. Ini mirip seperti config awal yang ada di switch. Ini mirip-mirip switch atau router sama. Yang beda hanya portnya mau disetting seperti apa seperti itu. Ini port GB01 dan juga integer GB104. Nah, di sini encapsulation untuk VLAN 40 tadi. Sini tambahkan seperti itu, saya tambahkan. Selanjutnya saya lanjutkan penambahan VLAN 50 GB, saya tambahkan mirip-mirip seperti sebelumnya, cuman ditambahkan VLAN-nya, enkapsulasinya seperti itu. Setelah router DC di config, saya akan mengkonfig switch yang terhubung dengan data center. Di sini saya membuat konfigurasi tambahan seperti, karena kan sebelumnya sudah saya buat
config standar, yaitu seperti username, password dan sebagainya. Nah, di sini saya akan menambahkan IP default gateway dari IP address 172.16.41. Nah, kemudian saya simpan dan coba di ping ke 4 port tersebut, ke IP address tersebut. Nah, timeout berhasil. Nah, saya coba lagi, berhasil. Timeout itu karena belum terhubung awal atau masih mencari, jadi di kedua ketiganya akan sukses. Kemudian saya mau coba masuk SSH. Nah, sudah berhasil. Dari IT, laptop IT ke switch via SSH. Di sini juga saya coba SSH ke router dan itu berhasil. RDC di connect via SSH. Nah, setelah router dan switch sudah terhubung, saya akan mencoba menghubungkan router dari data center ke router gateway menggunakan kabel fiber optik seperti biasa. Saya tambahkan dulu modulnya, sebelumnya saya sudah tambahkan. Di sini coba saya masuk ke melalui SSH. Di sini passwordnya salah. Nah, sudah berhasil masuk ke router data center seperti itu. Kemudian saya coba mengkonfig port dari router DC-nya, karena kan sebelumnya router DC belum dikonfig ya, bagian portnya yang gigabit port fiber optiknya. Nah, di sini saya coba config port fiber optik di router data center. Sini saya menggunakan IP address 23.23.23.2. Subnet masnya saya pakai yang 252 seperti itu. Ini di sini saya juga tambahkan router IGRP, ya, mirip-mirip seperti mengkonfig router dari ISP dan juga router gateway seperti itu. Bisa tambahkan wildcardnya seperti juga. Nah, ini IP dari VLAN yang tadi yang sudah dibuat saat awal-awal di switch dan router seperti itu. Sini saya simpan, selesai. Kemudian saya juga membuat config lagi karena sebelumnya saya lupa noise karena itu biar tidak mati seperti itu. Ini sudah berhasil. Di sini saya coba masuk ke router gateway dari laptop IT. Di sini saya config port fiber optiknya, karena kan sebelumnya ini saya tambahkan 2 port fiber optik. Nah, ini belum saya config. Nah, di sini saya tambahkan 23.23.23.1 yang ke router data center, karena yang 12.12 itu router gateway ke ISP seperti itu. Kemudian setelah ditambahkan IP dan juga subnet masknya, exit seperti biasa router IGRP. Kita tambahkan networknya, karena kan network 2323 belum ditambahkan yang sebelumnya saya setting ya. Di sini saya tambahkan lagi, enter seperti itu. Sebenarnya confignya antar router itu kurang lebih mirip dan sama, hanya beberapa yang berbeda seperti ether channel, portnya, juga access list seperti itu. Ini saya coba successful. Ada beberapa violet, ada yang successful. Violet kenapa? Karena belum refresh atau masih di awal-awal ya.
belum kedeteksi seperti itu. Nah, di sini saya coba backup. Di sini saya buat di servernya, yaitu di bagian FTP, bagian username dan password, dan juga permissionnya seperti itu. Setelah setup FTP di server, ini saya coba copy running config ftp.2. Nah, ini mau kemana seperti itu. Ini di sini IP dari servernya. IP servernya saya berikan 172.16.50.50 seperti itu. Nah, di sini saya belum membuat FTP FTP username dan juga password seperti itu. Nah, di sini saya tambahkan dulu. Nah, sini saya dari IT lantai 1, ini di suite lantai 1, ini saya tambahkan IP, FTP password seperti itu, username seperti itu. Nah, baru bisa terkirim ke servernya seperti itu. Routing running config. Nah, seperti itu. Ini file config ini bisa dilihat di server di bagian, nah itu suite terlihat. Nah, sisanya untuk basic yang di basic config yang di backup, ini saya coba hostname-nya saya ganti, testing salah. Nah, kemudian saya copy dari file backup yang sudah saya kirim ke server. Nah, running config FTP. Nah, hostname-nya sama seperti tadi. Nah, di enter. Nah, ditanya filenya, file yang tadi terkirim. Nah, saya tuliskan running, enter, dan ya namanya berganti lagi. Jadi switch lantai 1 seperti itu. Nah, sisanya saya akan membuat semuanya bisa terbackup seperti itu. Ini tinggal config-config-nya kurang lebih sama, hampir 95% sama, hanya beda di perangkat mana yang mau di backup seperti itu. Ya, silakan dilihat dan dipahami.
Nah, setelah semua dibuat username-nya dan juga passwordnya, FTP username dan FTP password, saya akan mengetes koneksi antar PC, antar divisi. Di sini sukses semua. Violet karena kalau Violet itu awal dan belum refresh. Nah, kalau yang kedua tuh sudah terkoneksi dan dengan baik. Nah, ini sukses semua. Dan juga itu file backupnya yang sudah saya backup sebelumnya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.